Salam. Apa kabar saat ini? Dahsyat, makin kelihatan dahsyat begitu. Dahsyat luar biasa gitu kan. Dahsyat itu tidak hanya di bibir, tapi benar-benar dipraktekkan. Ini dahsyat luar biasa. Saya tidak lihat dahsyat. Yang dahsyat itu saya tidak lihat. Jadi saya tertarik di belakang, saya dengar tadi ada apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Saya penasaran. Betulkah sedahsyat yang saya dengar di belakang? Saya kenyataan tidak dahsyat juga begitu. Jadi akhirnya hanya menjadi kebiasaan begitu ya. Jadi coba kita lupa kalau yang dahsyat lah gitu. Seperti kalau ketemu puji orang, mantap, mantap, begitu itu diekspresikan begitu. Ya saya tidak mau menentang itu, tapi itu kebiasaan. Jalankan, tapi ekspresinya harus dapat. Jangan sekedar bilang dahsyat. Seperti kita tanya dengan kemana, aman kau? Masih ingat pesannya, aman kau, aman sayang, aman gitu. Ini bukan kau pernah bilang begitu toh? Artinya begini, kita mengatakan sesuatu lahir dari dalam, bukan karena dari sini. Kan begitu. Beda kalau dari sini dan di sini. Kalau saya berpikir tentang saya lagi aman, belum tentu di dalam hati saya aman begitu. Saya pikir bapak mama kelihatan seperti aman-aman saja, tapi saya pikir ini kayaknya bukan masalah semuanya. Datang nih permasalahan terlalu banyak. Ada yang jadi batu sandungan. Kayaknya tadi ada yang jatuh tak bola di situ jadi. Jadi begini bapak mama, hidup atau aktivitas kita benar-benar harus menunjukkan apa yang dalam diri. Kalau tidak, kita sementara munafik. Jadi kalau kita ketemu orang, kita senyum itu kelihatan. Saya bisa tahu kalau orang ini senyum tulus atau tidak. Betul, usaha bapak dia pasti tahu. Kalau kita senyum, kok dia gini. Itu soal betul itu. Tapi kalau dia senyum, yang terlalu lebih sekian apa gitu. Bahaya gitu. Senyum ya artinya dia lahir dari sini. Karena pernah saya ditegur ketika saya punya masalah hebat di rumah, dan kemudian ketika saya berjumpa dengan teman-teman, saya pegang tangan mereka dan bilang, lu ada masalah? Soleh. Betul, soleh. Kalau bicara senyum saya akan tangkap. Oh iya begitu ya. Jadi ingat, wajah tidak bisa menipu hati. Ingat itu. Keadaan hati seperti apa akan terdampak di kita muka. Akan kelihatan sekali bahwa kita sementara tidak dalam keadaan nyaman. Kira-kira sudah nyaman kan? Apa kabar hari ini? Kita main paksa dulu 2-3 kali dulu baru kita dasar ini bahaya. Berat. Memang kita ini kebiasaan. Karakter timur ini mesti paksa dulu kalau kita mau jalan begitu. Coba kita panana di rumah, suruh kerja. Saya kerja sudah, sabar mak. Sabar terus sampai kata bilang, lu mau bedeng kayu pikul, baru dong cepat-cepat lagi. Gitu. Itu panana gini. Makanya karakter pemaksaan itu ada di kita. Berat. Sekarang kita bicara hari ini tentang apa? Kita bicara tentang jangan jadi batu sandungan bagi sesama. Tapi saya perkenalkan diri dulu ya. Lama saya jadi batu sandungan karena begitu lama apa disuruh ngomong. Kita tidak tahu dia dari mana. Dia turun dari atas langit kok boleh pulang oleh Lukman lagi. Begitu. Ini masalah nanti. Pulang-pulang bilang itu siapa tuh dia sebenarnya? Oke, saya perkenalkan diri dulu. Kalau lihat dari muka ini orang mana? Coba. Hah? Ya kalau ada yang tahu Sabun Markas bilang Timur. Kasih yang Sabun Markas udah bilang. Coba kalau saya tadi datang sama Jose punya marga dulu pasti. Ya kalau marga Timur. Ya sudah mau bilang apa ya? Misalnya orang Timur. Tapi nama itu saya orang tua yang kasih itu nama lebih berat juga, beban juga. Kenapa saya bilang beban? Karena saya ketemu bisa dulu waktu SMA mau pilih teman semua main-mainan mau bilang gini. Lo bisa makan daging babi lo semu-semu dari saya bilang. Bisa bagi beta kok. Dia bilang, kalau Islam lah. Nama sakawan itu barang beta rakus punya nih begitu. Jadi akhirnya
tahu begitu jadi dong kasih makan. Ini nama yang kadang-kadang bikin orang berpikir. Jadi makanya setiap kali kalau mau berkhotbah saya perkenalkan diri dulu, ya sampai orang dari awal sampai akhir tidak dengar saya berkhotbah karena di kepala dia lagi memikirkan dia siapa begitu. Saya orang Timur, saya tinggal di saya bilang di Perumnas lah lebih mudah, karena kalau bilang Pasir Panjang namanya dia panjang, jadi nanti bapak berpikir jauh, jadi Perumnas. Tapi tidak masuk dalam kompleks Perumnas. Saya punya istri orang Lote, saya punya anak 4, 1 laki-laki, 3 perempuan. Apalagi saya sementara melayani di Badan Diakonia Gemit. Tahu kan? Yang amplop ungu yang biasa orang belum terima kalau mulai ini barang sudah datang lah ini. Amplop ungu tahu? Yang kalau udah dia minum diantar itu pasti dapat marah. Ada tuh amplop ungu, amplop diakonia biasa bilang tuh, nah itu yang kita dari kita Badan Diakonia. Saya sedikit kasih penjelasan. Amplop itu sebagai bagian dari dukungan jemaat-jemaat untuk pensiunan karyawan Gemit. Itu di dalamnya ada karyawan kantor dan juga ada pensiunan emerita dan emeritus. Jadi dana itu akan dikhususkan untuk persembahan diakonia untuk jaminan gaji pensiun itu, orang bilang begitu. Jadi ketika dia masih aktif, Gemit dalam hari ini dalam keadaan sadar bahwa ketika dia sudah lemah, tidak bisa lagi ini, kita jamin dia punya kesejahteraan sampai waktu Tuhan datang baginya. Dan itu kemuliaan bagi kita. Jadi kalau nanti ada amplop dia datang, itu bukan paksaan, itu datang dari sukacita memberi. Seberapapun apa yang Bapak Mama beri, itu akan diterima dan didoakan bahwa Bapak Mama mendukung kita orang-orang yang orang tua yang mendukung pelayanan ini luar biasa. Mungkin dulu Narwasku tidak seperti ini, mungkin karena juga ada Bapak Mama yang sekarang ini sudah emeritus, yang kemudian pernah meletakkan dasar pelayanan di sini juga mungkin seperti itu. Itu sekedar. Jadi sekiranya sebelum saya berbuat tentang batu sandungan, kira-kira amplop jadi batu sandungan ya. Kadang-kadang saya punya pengalaman kalau katong mulai bagi di gereja, dia akan bilang gini, Bapak ini mati kita sudah, kenapa? Ini pasti dapat ngomel. Jadi kalau kemudian kita kasih ke jemaat sebelum dia mau terima atau marah. Kalau marah lebih kasih kembali daripada berdosa, begitu. Omong begitu. Tapi lebih baik jujur daripada ketemu tersesat karena ada sesuatu yang mengganggu. Jujur itu baik. Ada firman bilang, apakah dengan mengatakan kebenaran saya harus menjadi lawan? Kan tidak, Pak. Karena orang kasih tahu kebenaran atau kemudian merasa bahwa saya diingatkan yang kemudian buat kita jatuh dalam keadaan tidak baik. Mari kita lihat. Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, kita bicara tentang jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Supaya jadi batu sandungan, Pak. Yang batu bikin gaya orang tuh, yang kecil tuh bikin orang jatuh, nah, begitu. Atau sederhana, ada yang pernah baca Facebook tiba-tiba tersinggung. Untuk beta kok. Kenal Maria kok. Kenal Veronica kok. Maksudnya begini. Ketika kita baca sesuatu kadang-kadang di Facebook itu tidak menyebut kita pun nama, tapi kita baca-baca apalagi kawan yang posting kata bilang. Untuk beta nih kok kan. Itu pernah, saya juga pernah baca di Facebook atau kemudian mungkin sederhana kita bertemu dengan teman yang biasanya kita ketawa-ketawa, tiba-tiba dia lewat, dia tidak senyum atau bilang ya sampai dia marah beta. Kita sudah merasa kemudian mencurigai macam-macam. Padahal sebenarnya dia mungkin lagi bermasalah, mungkin ada masalah yang dia pikir, kemudian dia tidak konsentrasi melihat kita di situ. Tapi kalau kemudian berpikir macam-macam tuh, dan kemudian berpikir macam-macam itu kemudian bikin kita tersesat sendiri. Saya mau bilang begini Bapak Mama, ada situasi yang kemudian dalam keadaan sadar ataupun tidak, kadang-kadang kita bikin orang-orang tersesat. Bapak-bapak pernah lihat
yang masih kecil-kecil, belum mengerti 1-2 tahun begitu, tiba-tiba jalan dia ambil ini pipet, ini apa? Air mineral yang di gelas, dia begini. Pernah lihat tuh? Pernah. Kemudian apa yang kita pikirkan? Bahwa sebenarnya dia lagi meniru bapak punya aktivitas tiap hari. Tanpa sadar. Atau tanpa sadar ketika dia bilang tolong beli kasih bapak rokok di sebelah. Itu sementara kita lagi didik dia untuk sesuatu yang sebenarnya dia tidak akan sampai situ, tapi sebenarnya kita sementara latih dia. Ini contoh sederhana. Atau tanpa sadar suami istri, ya saya pikir kita ingat waktu pengen malam nikah, kita diingat kalau bakal lain itu ingatnya di depan anak-anak. Tapi apa? Waktu mantua di sontan mulut dia bilang, tur, waktu bilang ulang bapak lu di situ. Anak-anak rekam. Dia pegang itu, dia tanggap itu. Kemudian dia lihat bahwa ini cara menyelesaikan masalah versi orang tua saya dan bisa saja meniru. Ya karena anak-anak itu karakternya mereka itu belajar. Apalagi ada usia-usia tertentu yang kemudian usia 1 sampai kemudian 5 atau 6 tahun itu kemudian itu fase-fase di mana dia merekam dengan baik. Dan dia mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya hati-hati dalam aktivitas kita pikir bahwa kemudian kita bisa saja menjadi batu sandungan. Tapi ada ayat juga bilang sekiranya kita juga bisa menjadi batu loncatan, batu penjuru, batu di mana ketika orang mungkin ketika kita ada dalam situasi kesuksesan, orang melihat bahwa dia bisa sukses, saya juga bisa sukses. Sekarang saya tanya begini, ini tentang kesuksesan. Bapak mama, seandainya ini contoh, saya dan bapak mama kita ini lahir dari keluarga yang kemapanan ekonominya sama. Ini ketumba kawan, kita anggap saya ketumba kawan. Kemudian kita bertumbuh bersama dari kecil sampai besar. Kemudian sekolah sama-sama, tamat sekolah juga sama-sama, kuliah sama-sama, tamat kuliah juga sama-sama, terus kerja juga kebetulan kita kerja sama-sama. Langgar 3 tahun, saya punya kemampuan untuk beli motor. Bapak mama saya pun teman tapi belum bisa beli motor. Senang? Senang apa soleh? Jawab, saya bukan ujian hektanas. Berat sekali nih. Senang? Betul. Atau malam tidak bisa tidur? Disuruh beli motor nih. Nah. Kita pikir secara psikologi kita terganggu. Ya kan? Ini sederhana. Kita jangan pikir jauh-jauh. Atau orang beli AC, yang bapaknya siapa? Nah, saya tanya. Kalau beta beli AC waktu itu yang bapaknya siapa? Bapak mama. Tidur malam kipas terus. Dia sudah beli AC, tapi masih begini terus main tangan ini. Ini gaya mekanik. Ini mekanik. Ya. Artinya bahwa kadang-kadang perilaku orang itu mungkin tanpa sadar itu bukan masalah, tapi kita yang sementara menyesatkan diri juga, begitu. Kan sebenarnya bisa saja kita disesatkan orang-orang lain, atau kita yang menyesatkan diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran tadi. Kawan tidak tegur tadi, kita mulai tersesat bilang jangan sampai dia marah. Dia tidak marah, mungkin tadi dia suami ada maki ancam dia di situ, jadi dia bilang, aduh sudah 20 tahun menikah baru ini hari maki bet tadi, jadi dia berpikir keras, dia jangan pikirin sama kayak orang tidak jalan yang jiwa lagi, hanya badan saya yang pergi. Sehingga kemudian dia tidak lihat orang di kiri kanan begitu. Kemudian kita mulai curiga, yang sampai biar bikin tak salah dia kemarin begitu. Mulai atau pikir kita yang menyesatkan diri sendiri. Tapi ada yang dia bilang, jangan menyesatkan orang lain. Itu bicara tentang orang lain melakukan sesuatu dan kita yang tersesat. Mari kita kupas bacaan ini. Dia bilang di sini, siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara orang percaya ini
Orang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu gilingan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bapak mama, kenapa dia ambil contoh anak kecil? Kita jangan bawa konteks anak kecil di masa sekarang, lugu, ya, yang belum mengerti apa-apa. Kita bawa dalam konteks dalam abad pertama itu anak kecil itu dianggap paling rendah. Yang sudah dianggap anak-anak kecil yang kemudian tidak mendapatkan perhatian sama sekali begitu. Lu mau main seperti apa, betul kan? Masih kecil itu siapa yang lap kita pengingus? Kalau keluar begini. Kalau orang tua yang perhatian pasti dia terus gantung apa di sini, dia bilang ingat toh. Kalau dia mulai turun ambil dari lencon ini kalau lah begini. Tapi kita yang dulu saya masih ingat itu kalau garis begini, karena dia begini sama begini, iya toh. Kadang-kadang kita soalnya memperhatikan, jadi pulang tua kita lihat bekas putih ini dari sini kiri kanan, tangan ini putih semua. Dibutuhkan perhatian. Sehingga kemudian bapak mama saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, anak kecil yang dimaksudkan di sini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang rentan, orang-orang yang lemah. Mungkin kalau kita bisa bawa ke dalam kehidupan hari ini, mungkin kemarin baru satu orang mengaku bahwa Tuhan, saya sudah mulai untuk mencoba untuk melepaskan contoh ya. Saya tidak lagi Tuhan, saya berjanji untuk tidak merokok lagi. Saya berjanji untuk tidak minum minuman keras lagi, ini contoh. Tapi dia baru lewat di situ, pegangan kita kawan bilang begini, pendeta selewat. Dia mulai merasa tidak nyaman, karena itu bahasa terus. Akhirnya apa? Dia bilang Nero, ada satu slogan sebelum masuk kamu beta terus angkatan dulu tahan berbebik ibadah kaum bapak begitu. Yang jadi yang menyesatkan siapa? Yang itu yang sekumpulan itu. Sebenarnya bapak mama, ketika kita menyatakan sebuah sikap bertobat, kita sudah harus siap dalam segala macam keadaan. Gitu. Apapun yang terjadi. Tapi kadang-kadang kita sudah bisa ini kedagian kita masih terlalu kuat muncul. Atau sederhananya, karena konteks bacaan ini bicara tentang, kita lihat bapak mama, ada yang disebut dengan di antara murid-murid itu ada berebut tentang posisi. Bacaan ini menegaskan tentang itu sebenarnya. Tadi yang saya sampaikan itu yang umum. Bacaan ini kenapa Yesus memberikan sebuah contoh yang kemudian menjadi sikap yang kemudian harus menjadi perhatian. Karena murid-murid bilang ini, Tuhan, kalau satu saat ini kerajaan jadi, kira-kira katong yang ada 12 ini siapa yang dapat posisi mana? Begitu. Ini kan katong wajar ya, di mana-mana. Kalau katong kemudian ada di satu tempat, kita rame-rame ini kira-kira di sini pemilihan majelis lain bermasalah bukan? Artinya kemudian ada yang bilang, woi, kita sudah terpilih, lain kita sudah pikirnya deh. Ada banyak tempat yang kemudian itu jadi masalah. Ada banyak tempat yang kemudian itu menjadi sebuah persoalan karena kemudian mungkin jemaat berpikir kita coba orang lain lagi. Dan ini menjadi soal dalam perjalanan. Karena dia menganggap bahwa ketika tidak terpilih, itu dia sudah direndahkan. Padahal tidak, ini kesempatan saja untuk melayani. Bapak mama kekasih Tuhan, Tuhan Yesus mengambil sikap ini, mengambil contoh anak kecil ini supaya dia mengingatkan apa? Dia mengingatkan bahwa ada banyak sekali pelayanan yang kemudian lebih baik kita fokus kepada perhatian kepada orang-orang lemah. Jangan ketemu bohong tentang posisi. Jangan ketemu bohong tentang siapa yang paling posisi paling baik dan siapa yang tidak. Tapi dia mengingatkan kepada kita pada kesempatan ini ketika bicara tentang posisi, sebenarnya Tuhan bilang tidak. Yang paling rendah yang kemudian akan menjadi posisi, mendapatkan posisi di kerajaan Allah. Artinya bahwa orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yang tidak terlalu pikir yang tinggi-tinggi, tapi yang berpikir sederhana, yang melakukan apa yang jadi kehendak itu yang masuk.
pernah dengar orang bilang begini, ada majelis satu bilang gini, Bapak, saya bersyukur dulu saya ini diaken, tapi sekarang saya sudah naik jabatan menjadi penatua. Tidak, itu kita salah berpikir. Di dalam gereja ini tidak ada yang lebih di atas, tidak ada yang lebih di bawah. Semua sejajar. Makanya kadang-kadang dia akan bilang, Neo, penatua atau pembosu bilang apa, nak atau ikut, itu tidak. Itu sesat pikir. Sehingga kemudian orang lama-lama kalau dia tidak mau repot-repot bilang gini, saya bertugas jadi diaken supaya santai-santai. Tidak. Karena dia menghindar untuk pimpin ibadah. Tidak. Semua pelayanan, semua posisi sama. Hanya cara kerjanya kita itu beda-beda. Mohon maaf, saya harus menjelaskan tentang ini. Bicara tentang penatua berkhotbah untuk mengatakan bahwa Tuhan itu kaya, dia kan yang mendaratkan. Yang disebut kaya itu yang ke mana? Begini caranya. Kita buat usaha ini berkembang, uang sampai ke jemaat begini, ada perubahan hidup, dan itulah cara. Jadi hari ini kita harus lepas dari dalam pikiran bahwa siapa yang paling kuat, siapa yang paling baik, siapa yang paling hebat itu gereja, siapa yang paling utama. Tidak. Justru Tuhan memberi penegasan bahwa sebaiknya Anda sama seperti anak-anak ini, anak-anak kecil ini. Kenapa? Mereka ini dipandang lemah, mereka dipandang tidak berharga, tapi justru Tuhan memperhatikan mereka. Kenapa? Anak-anak kan sudah pernah pikir tentang siapa yang paling hebat, siapa yang paling ini. Anak-anak tidak pikir tentang itu. Anak-anak tidak berpikir tentang siapa yang akan posisi di dalam satu barman. Cuma ada bilang pikir tua ya soalnya. Lu anak gua ya soalnya. Dong bermain aktif, dong jalan sama-sama, dong bikin ini, bikin itu. Tapi bacaan ini dia memberi penegasan begini. Anak kecil di ayat 6 dan 10 menggambarkan tentang orang percaya yang lemah, miskin, yang baru bertobat atau yang tidak berdaya di mata dunia. Maksudnya adalah bahwa siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan ataupun posisi secara rohaninya itu sama dengan menyesatkan orang lain. Kemudian mari kita lihat. Kenapa sampai kemudian dia juga memberi penegasan kepada kita? Kenapa sampai leher harus diikat dengan batu kilangan? Jadi ingat batu kilangan itu bukan batu yang kita pernah lihat itu. Yang dulu kalau belum ada mesin mall itu ada dua batu yang kemudian dibalik, yang kemudian dia putar-putar itu untuk pisah ini kulit mungkin ini kayak jagung begitu, untuk supaya kalau mau bikin jagung bos dia punya kulit ada itu keluar dan ini ataupun kalau pagi kalau di sana gandum itu dipakai, tapi bukan batu yang kecil begini. Batu kilangan yang dimaksudkan ini batu yang kemudian keledai yang tarik itu besar ratusan kilo. Kenapa sampai diikat baru disebutkan kenapa Tuhan pakai perumpamaan ini baru dibuang ke laut? Ingat, bagi orang-orang Yahudi saat itu cara penghukuman model itu cara penghukuman orang-orang kafir. Karena bagi orang Yahudi dia mau mati kemanapun dia harus mendapatkan penguburan yang layak. Kalau orang yang tidak dapat penguburan yang layak, dia tidak ada harapan untuk mendapatkan kebangkitan tubuh itu yang baru. Karena untuk pemahaman begitu. Jadi mati di laut, atau mati di hutan, kemudian tidak ada yang dapat penguburan, itu kan nanti dimakan oleh binatang-binatang. Di laut juga begitu. Artinya bahwa tidak layak. Dia dianggap sebagai orang-orang yang kemudian orang bilang dia mendapatkan hukuman kutuk. Sama kayak kalau waktu pemahaman bilang gini, kalau orang jalan-jalan bilang ini petir itu tidak sembarang sama orang, betul kan? Kita selalu bilang itu. Atau kalau kita berjalan di bawah pohon kelapa tidak sembarang untuk kemudian jatuh di orang ke kepala. Atau kita bilang rumah di
dalam rumah. Ya toh kata pemahaman selalu begitu. Ketika itu berbeda dengan kata pikir, kata bilang itu sebuah kutukan. Kalau orang yang sangat penting bilang itu pasti ada masalah. Atau ketika orang jalan di bawah kelapa terus kepala jatuh kena kelapa jatuh kena kepala, itu dua bahasa yang kepala dan kelapa ini. Pas kena kelapa kepala, nah. Kemudian dia mati, orang bilang itu pasti ada sesuatu. Dia ada masalah hebat. Selalu kita mengaitkan dengan itu. Ini juga seperti begitu. Tapi lebih dalam dari itu, orang-orang saat itu, orang-orang Romawi dan kaum-kaum kafir itu dong menjadikan penghukuman itu sebagai penghukuman yang paling paling mengerikan. Makanya Yesus pakai itu. Kalau kamu melakukan hal yang jahat menyesatkan orang lain, lebih baik lu ikat batu kilangan buang di air. Tapi orang Yahudi maksudnya bahwa dia mengingatkan, lu mau mati seperti apa? Layak di hadapan Tuhan atau tidak? Itu sebuah peringatan. Terus dia pakai contoh lagi apa? Cungkil mata, potong tangan. Dia tidak sementara bicara tentang sebuah proses mutilasi secara langsung, tidak. Karena kalau seandainya pakai contoh ini, seandainya saya punya tangan tidak ada, apakah saya bisa berdosa? Pasti kita bilang dia tidak bisa berdosa lagi dengan tangan tidak ada. Atau saya tidak punya mata, saya tidak bisa melihat. Ini dua perwakilan sebenarnya ini bahasa. Bicara tentang tangan dan kaki, ini bicara tentang aktivitas. Kita jalan, kita melakukan sesuatu. Bicara tentang mata, ini bicara tentang berpikir. Jadi bicara tentang dosa gerak, dosa berpikir. Maka dia mengingatkan, bahkan ketika Anda melakukan sesuatu membuat orang berdosa, atau kalau berpikir sesuatu dan kemudian Anda sendiri berdosa dan orang lain berdosa, Anda sebenarnya pantas untuk mendapatkan hukuman yang berat ini. Dan dia memberi pilihan, mau yang mana? Tentu kita bilang tidak. Orang-orang saat itu bilang tidak. Lebih baik saya lebih pantas untuk kemudian lebih baik saya bertobat. Nah, di sini kita memberi pertanyaan. Apakah kemudian dalam perjalanan kita benar-benar kita menyadari bahwa selama ini kita sementara menyesatkan orang lain? Jika hari ini sampai hari ini kita menyadari, mari mulai kita memperbaiki diri. Karena Yesus mengambil perumpamaan ini untuk mengingatkan kita, ingat kalau sampai anak kecil saja tersesat, ini fatal. Kalau sampai orang yang paling lemah saja yang kemudian mau bertobat dan Anda bikin kembali dia tidak bertobat, Anda menanggung beban yang berat. Karena bilang kalau ada satu orang bertobat maka apa di surga bersorak-sorai? Malaikat-malaikat yang bertepuk tangan Tapi ketika dia baru masuk Anda tarik turun dia kembali, berarti beban ada di Anda. Begitu. Anak-anak kecil ini, kalau kita bawa anak kecil, kita sugendong baptis kita gendong, kita kemudian kasih apa? Kasih dia penghargaan yang begitu besar, baju baru, itu kasih bagaya dia. Pulang, atau bikin apa? Pesta, itu pasti itu syukuran. Terus di pesta hanya berdoa saja? Tidak. Tarik tenda dong. Apakah cukup hanya tenda? Tidak. Makan. Apakah cukup makan? Tidak. Lampu disko belum Bapak, musik. Apakah cukup itu? Tidak Bapak, mesti miras dulu. Makanya tidak jarang di mana-mana pesta itu kacau. Kacau. Artinya bahwa ini atau tuan rumah hari ini saya bilang, kalau kemudian dalam keadaan sadar ketemu orang atau dalam keadaan sadar jangan ingat jangan pernah ada miras dalam sebuah acara. Ini supaya kita menjaga keamanan. Karena firman bilang lebih baik satu malam di rumah duka daripada pesta. Kenapa? Di tempat duka kita masih menyadari tentang kelemahan dan kekeliruan kita. Kita lebih banyak melihat diri, suatu saat kalau saya mati karena. Tapi di pesta itu ketemu lupa itu yang tentang kematian, ketemu pura-pura segala macam. Jadi sekali lagi ingat,
Ketika sebuah pesta menyiapkan segala sesuatu yang membuat orang terlena dan kemudian ini lebih baik pikir-pikir memang. Tapi seandainya kalau sudah tempat lain datang yang miras, kita cium bahwa orang bilang sudah, acara cukup sampai di sini, tutup tab, stop sudah, dan sebelum terjadi kekacauan. Mohon maaf, ini kita omong-omong memang kok, kita kasih ingat memang sebelum kita sendiri menyesatkan orang. Firman bilang apa? Ketika Anda menyesatkan orang dalam keadaan sadar, ingat tiap penghukuman ini Tuhan Yesus taruh tentang ika batu kilangan yang 100 kilo itu taruh di laut, berarti dia tidak naik-naik lagi. Kita orang timur ini minta maaf, orang Sabang mungkin pintar berenang, kita orang timur air pukul datang saya kita lari. Tapi saya tahu orang-orang di sini dekat pantai, jadi laut ini kita sudah berenang tinggi. Tapi coba kita yang dari gunung turun, oh berat. Kadang-kadang saya bawa orang dan bilang, Bapak bisa berenang ke sana? Bapak, ini batu hitam, jadi Bapak mengerti, saya ini turun terus Bapak, tidak naik lagi. Begitu. Oh, kalau begitu mau naik pakai karmana caranya? Ya dia naik kecuali kita tidak bernapas lagi 2-3 hari baru dia naik. Wah ini berat. Artinya apa? Mari Bapak, peluang kita untuk menyesatkan orang ini ada selalu. Tapi dia minta kepada kita, ingatlah, mulai berpikirlah, karena bisa saya dalam keadaan sadar ataupun tidak kita menyesatkan orang. Saya mengatakan tentang pesta ini karena memang mungkin kejadian baru-baru ya. Dekat-dekat sini kok yang kemarin ada orang mau lempar tuh, bila ada segala macam. Nah, artinya saya sempat update juga di NTT update, jadi orang bilang dia posting, lihat ini yang punya pesta perumahan nanti yang di sekitar ini hancur uang semua. Saya bilang ini mana nih? Lihat begini mulai baki. Nah saya mau pimpin dekat situ dan sampai saya akan lempar lagi. Saya itu was-wasan. Tidak ada takut juga. Bisa baca kok kena kurung di situ dia sisa-sisa masih ada. Sisa-sisa yang itu malah bilang minta apa dia orang tolong tahan dia di situ. Kasih pica-pica dia sendiri. Tidak. Tugas kita adalah saling mengingatkan. Jadi bapak mama yang kemudian ada di sini di suatu pesta, kemudian ada lihat keadaan-keadaan yang menjurus, kasih ingat Tuhan pesta lebih tutup suruh. Bukan mau kemudian supaya di pesta tidak kebahagiaan itu ini lebih baik kita mencegah sebelum terjadi apa. Lebih baik sebelum kau menyesal. Ini kaca sekarang akan semua orang lempar enak sama kita yang dibeli kaca nih. Apa yang jauh-jauh sampai Kupang sana, mondar mandir 500.000, cari uang setengah mati. Stop. Lama-lama harus sudah pakai kaca triplex atau minta polisi yang punya yang tulis itu anti ular dan kaca supaya ini. Artinya ini saya bicara tentang sesuatu yang tidak jauh dari kehidupan kita, itu nyata. Sesuatu yang terlihat. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan. Anak-anak bisa bermaki, ketemu tegur dia ke sana. Soalnya kadang-kadang bilang, wih, dia dari mana kok bisa bermaki nih? Nah, anak dengan lihat kita ketawa, dia bilang, oh ini betul. Mama dong ketawa kita bilang, dia suka bermaki, dia bermain di sana. Kadang-kadang anak kecil ini yang 1 tahun datang tiba-tiba dia kasih keluar bahasa, ketemu kan bilang, tidak boleh itu kata tidak baik. Tidak, kita ketawa bilang, ini bisa bermaki. Ini aja bilang, oh ini betul, berarti ini betul, ini kata-kata ini ketemu pulang terus. Semakin kuat di kepala, makanya kemudian kita orang tua hari ini kaget karena tusuk di pinggang. Puji Tuhan kok kata maki yang keluar. Ada yang kemudian orang telanjang semua di situ. Kaget bekerja, latar bekerja. Bapak mama terkasih, mari kita saling mengingatkan peran kita untuk kemudian saling mengarahkan dan mengingatkan supaya satu dari kita dengan yang lain tidak menjadi batu sandungan. Supaya kita tidak menyesatkan orang lain, supaya kita tidak membuat orang lain ada dalam situasi sulit. Kita diingatkan, kita alat Tuhan untuk memberi peringatan. Kita alat Tuhan untuk menyampaikan situasi yang akan kemudian bisa saja terjadi. Peran kita ada di situ. Tapi ingat, ketika kita menyampaikan itu kepada orang lain, maka sebenarnya Anda sudah bebas. Ada firman bilang gini, ketika Anda tahu seseorang melakukan sesuatu yang paling buruk dan kemudian Anda tidak mengingatnya, jika terjadi sesuatu padanya, semuanya ditangguhkan padamu. Toh,
tahu bahwa ini akan bermasalah, tapi Anda tidak mengingatkan, Anda akan menanggung itu. Maka dia bilang, ingatkanlah dia, sampaikan ini kepadanya. Setelah Anda menyampaikan, dia mau ikut atau tidak, Anda pun tugas sudah selesai. Anda sudah menyatakan kebenaran bagi dia. Anda tidak perlu lagi terbeban bilang, aduh, dia bisa tidur kosongnya. Tidak perlu. Tapi yang penting Anda sudah mengingatkan. Sebagai orang percaya, orang benar, Anda bertindak untuk menjadi orang yang selalu mengingatkan. Lebih baik orang bilang mitigasi, ya, mencegah sebelum terjadi. Lebih baik mengobati, lebih baik mencegah. Begitu. So tahu bahwa di peluang sakit parah soalnya, lebih baik cegah dia. Kalau ada sebelah kena virus, mari mencegah, kau jangan ketemu dengan yang kena virus. Begitu. Ini contoh. Mari saya kembalikan kebenaran firman ini, kita yang menentukan jalan kita. Kita yang menentukan kita layak di hadapan Tuhan atau tidak, dengan sikap-sikap yang perlu kita lakukan. Dan selanjutnya, Bapak Mama yang aktif, saya yang bertugas menyampaikannya. Karena saya juga terbatas. Saya juga bisa melakukan kesalahan. Saya juga bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kesempatan ini, persekutuan yang indah, tempat di mana kita berbagi kabar baik. Bagi saya ini kabar baik. Sebelum kita tersesat atau sebelum kita menyesatkan, kita saling mengingatkan. Apa kabar hari ini? Saya sudah sini belum suwe, gagal. Hebat begitu. Artinya bahwa ketika mendengarkan firman, kita sudah mulai, oh ya, ternyata begini cara. Biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kita yang mau tidak hanya mau mendengar, tapi ingat pulang dan melakukan. Tuhan memberkati kita. Amin.